Dan saudara, jaksa penuntut umum menolak permohonan peninjauan kembali atau PK 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum terpidana menilai penolakan JPU hanya sebatas formalitas dan tidak melihat materi secara keseluruhan. Sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana pembunuhan Eki dan Vina memasuki babak baru. Jaksa penuntut umum menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan ke 6 terpidana. Penolakan ini dibacakan oleh JPU dalam sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban di Pengadilan Negeri Kota Cirebon Senin sore. Sidang yang dimulai sejak pagi sempat diskors selama 2,5 jam karena kuasa hukum terpidana protes. Para terpidana tidak dihadirkan dalam sidang. Akhirnya para terpidana dihadirkan dan sidang kembali dilanjutkan. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan atas dasar sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung. Menanggapi bantahan jaksa atas permohonan PK ke-6 terpidana, kuasa hukum terpidana menyebut bukan berarti PK 6 terpidana ditolak oleh JPU. Jawaban JPU menurut kuasa hukum terpidana hanya formil saja dan tidak menyentuh material PK yang diajukan. Ya, biar majelis hakim yang mempertimbangkan ya. Kami kan menghadirkan fakta yang tidak terungkap di dalam persidangan sebelumnya. Di dalam material yang kami ungkapkan. Kalau dalam hal ini jaksa berpendapat lain, ya lalu menghadirkan bahwa itu adalah formil yang diajukan bahwa tidak sesuai dengan 263 ayat 2 tentang PK yang akan kami ajukan, itu sah-sah saja, itu haknya jaksa. Tapi sekali lagi kami dalam memori PK kami sudah jelas kami menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang belum pernah terungkap di dalam persidangan. Usai mendengarkan jawaban dari JPU, kini sidang akan memasuki tahap pembuktian. Esok Rabu, saksi-saksi akan dihadirkan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan permohonan mereka. Para terpidana juga akan memberikan kesaksian di persidangan. Mampukah sidang PK memberikan hasil berbeda bagi nasib para terpidana? Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang proses persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, untuk saat ini jaksa menolak novum atau PK terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki. Lalu seperti apa terkait penolakan ini dengan alasan dari jaksa penuntut umum? Ya, baik Juno di studio. Selamat siang saudara. Proses persidangan PK telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon sebanyak 2 kali. Pertama dengan pembacaan memori PK yang dibacakan oleh tim kuasa hukum 6 terpidana. Dan Selasa, Senin kemarin adalah agenda pembacaan jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum yang sebagai pihak termohon. Dalam kesimpulannya, secara keseluruhan dari pagi sampai Senin sore, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pihaknya menolak seluruh novum yang disertakan dan dituliskan dalam memori PK 6 terpidana. Beberapa di antaranya adalah mengatakan para saksi yang akan dihadirkan dalam PK 6 terpidana ini bukanlah sebagai novum karena beberapa di antaranya telah ada di tahun 2016 lalu. Yakni ada Liga Akbar, kemudian juga ada Dede Suranto, meskipun Dede tidak masuk ke dalam ruang persidangan, namun dia sudah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di luar persidangan yang kesaksiannya dibacakan dalam pengadilan. Kemudian juga terkait kekhilafan hakim, jaksa penuntut umum juga mengatakan bahwa hal itu tidak berdasar karena hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan juga beberapa alat bukti lainnya. Dan juga pernyataan adanya peradilan sesat itu juga dibantah oleh termohon, yakni oleh jaksa penuntut umum. Begitu juga dengan beberapa jaksa lainnya, antara lain Solihin yang juga menyatakan bahwa hal-hal yang disampaikan dalam persidangan PK 6 terpidana ini bukanlah novum dan juga tidak kuat sebagai yang disangkakan sebagai novum.
Namun demikian, dari kuasa hukum 6 terpidana menyatakan bahwa pihak jaksa penuntut umum maksud kami hanya melihat memori PK sebagai formil saja, tidak kepada materialnya. Meskipun beberapa di antaranya telah ada tahun 2016, namun ada kesaksian yang baru, kesaksian yang belum pernah terjadi di tahun 2016 dan sekarang diungkap yang sebenar-benarnya. Dan hal itu menurut tim kuasa hukum 6 terpidana adalah hal yang memang perlu diungkapkan dan perlu menjadi pertimbangan hakim pada saat memutuskan dalam PK nanti. Tentunya proses persidangan masih akan terus berlanjut, yakni pada hari Rabu besok adalah pembuktian surat-surat dan juga beberapa berkas dokumen yang masuk ke dalam bagian hukum. Kemudian pada hari Kamis dan juga Jumat itu menghadirkan saksi fakta. Tim kuasa hukum 6 terpidana ini sudah mempersiapkan sebanyak 39 orang saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan ini. Tentunya mereka berasal dari beberapa latar yang berbeda yang mereka ditegaskan bahwa 6 terpidana ini bukanlah pelaku pembunuhan dan utamanya tidak berada di tempat yang dituduhkan selama ini, yakni di sekitar Jalan Saudara yang merupakan titik utama terjadinya pembunuhan dan juga ruda paksa terhadap Vina di tahun 2016 lalu. Adapun kesaksian ahli-ahli yang dihadirkan dalam sidang PK ini itu antara lain beberapa di antaranya ahli pidana, kemudian juga ahli psikologi forensik dan beberapa di antara lainnya. Namun terkait persidangan ahli yang dihadirkan dalam sidang PK ini, kalau memang tidak memungkinkan waktunya 39 saksi fakta pada pekan ini, dimungkinkan akan dilanjutkan pada pekan depan. Tentu hal ini masih akan terus kami tunggu keterangan dan penjelasan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon dan juga akan kami sampaikan kepada publik secara luas. Juno. Ya Syahri, tadi ada 39 saksi dan juga ahli. Lalu seperti apa dari pihak kuasa hukum pihak terpidana ini untuk menghadirkan saksi fakta dan siapa saja? Ada beberapa di antaranya orang-orang yang memang berada bersama para terpidana. Ada 4 terpidana yang pada malam hari itu semisal berada di rumah Ketua RT Pasren yang juga ada di dalamnya anak Ketua RT Pasren yakni Kahfi. Dalam pertemuan tersebut ada 10 orang, 5 diantaranya adalah terpidana, 5 diantaranya adalah saksi. Dimungkinkan dan disiapkan beberapa di antaranya saksi yang mengetahui berada pada malam hari itu untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat pembunuhan. Kemudian juga ada saksi yang memang merupakan teman dari Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi Aditya Wardana ini mengulas kembali sedikit, ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2016. Berbeda dengan 6 terpidana lain karena memang Rivaldi bukanlah tinggal bersama 6 terpidana. Namun Rivaldi pada malam tanggal 27 Agustus 2016 tepat di mana Vina dan juga Eki ditemukan meninggal dunia di jembatan flyover, Rivaldi bukanlah berada di jalan tersebut. Rivaldi tidak berada di lokasi tersebut, namun Rivaldi berada di tempat tinggal temannya yang nantinya teman-teman ini yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti. Namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi secara lengkap siapa, nama dan lain sebagainya saksi-saksi tersebut karena masih dalam upaya dilindungi oleh para tim kuasa hukum 6 terpidana ini untuk memberikan kesaksian pada agendanya nanti. Juno. Baik, kita terus nantikan bagaimana proses persidangan dari peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat.